Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Desi Maharani, Rizka Febriana, Desi Lestari, Putri. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada minggu kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan klasifikasi dari hewan vertebrata. Hari ini kita akan melanjutkannya. Sebelumnya Ibu mau mereview kembali pertemuan minggu kemarin. Ada berapa kelas pada hewan vertebrata, anak-anak? 5, Bu. Coba Putri kamu sebutkan. Ada fishes, amfibi, mamalia, reptil, dan juga aves. Ya, benar sekali. Kelas pada hewan vertebrata itu ada 5. Selanjutnya materi kita yaitu mengenai sistem rangka pada hewan vertebrata, reproduksi hewan vertebrata, dan juga suhu hewan vertebrata. Mengenai sistem rangka dari hewan vertebrata terlebih dahulu. Nah, sebelumnya tadi kan Putri telah menjelaskan beberapa kelas dari hewan vertebrata, yaitu ada 5. Nanti Ibu akan menjelaskan sistem rangka dari kelima kelas vertebrata tersebut. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa pengertian atau penjelasan dari sistem rangka sendiri? Nah, sistem rangka adalah suatu sistem yang dibangun otot, struktur keras dari tubuh yang sifatnya menyokong atau melindungi organ-organ di dalamnya. Nah, baiklah, yang pertama itu kan tadi kelas Pisces. Di sini kelas Pisces secara struktur histologisnya dia memiliki rangka yang terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Sedangkan secara struktur anatominya, secara garis besar itu Pisces terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Struktur rangka Pisces berdasarkan letaknya itu terdiri dari 2 bagian, yaitu rangka exoskeleton dan juga endoskeleton. Nah, exoskeleton ini itu adalah bagian sirip dan juga sisik pada ikan tersebut. Sedangkan bagian endoskeletonnya yaitu bagian tempurung kepala serta kolumna vertebralis dan lain-lainnya. Nah, struktur rangka Pisces ini terdiri dari 2 bagian rangka. Yang pertama yaitu bagian rangka aksilar, tulang tengkorak, dan kolumna vertebralis tadi. Dan yang kedua itu rangka apendikular, di mana terdiri dari gerak pektoral dan gelang pelvis. Nah, yang selanjutnya itu struktur rangka pada kelas yang kedua, yaitu kelas amfibia atau amfibi. Secara struktur histologisnya itu mereka memiliki tulang yang panjang yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bagian atas dan bagian sentral yang disebut dipie, dan kedua yang disebut episie. Nah, secara struktur anatomi sendiri amfibi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu skeleton aksial, yaitu tempurung kepala, vertebrat, dan sternum. Sedangkan yang kedua itu skeleton apendikular, yaitu kaki dari amfibi itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga kelas reptil, di mana sistem rangka pada kelas ini secara histologis itu terdiri dari eksoskeleton yang berasal dari epidermis, di mana berupa sisik
atau sisik atau squama yang menutupi permukaan tubuh reptil itu sendiri. Dan yang kedua yaitu endoskeleton. Endoskeleton ini terdiri dari skeleton, aksial dan apendikular tersebut. Terus secara anatomi itu terdiri dari caput atau bagian kepala reptil, selanjutnya serviks atau leher, trunkus atau badan, dan kaudal ekor. Baiklah, selanjutnya itu kelas yang keempat yaitu kelas aves atau burung. Hewan kelas ini di mana secara struktur histologis burung memiliki 4 bagian, yaitu vertebrata thoracalis terakhir, vertebrata lumbalis, vertebrata sacralis, dan vertebrata caudalis anterior. Keempat vertebra tersebut bersatu membentuk sinakrum. Nah, secara anatomi sendiri rangka aves terdiri dari rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial itu tersusun atas caput tadi atau kepala, terus kolumna vertebralis atau tulang belakang, trunkus, badan, dan costa, tulang-tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular pada aves itu tersusun atas ekstremitas, yaitu tulang-tulang anggota gerak dari aves tersebut. Nah, spesies yang kelima atau yang terakhir yaitu kelas dari mamalia. Kelas mamalia itu secara histologis mereka memiliki 35 tulang atau kurang dari itu. Tulang-tulang mamalia ini lebih kuat dan lebih padat. Pada kolumna vertebralis dari mamalia itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebra cervicalis, yaitu bagian leher dari mamalia, vertebra thoracalis, bagian punggung, vertebra lumbalis, pinggang, vertebra sacralis, sakral atau bagian pelvis, dan vertebra caudalis atau pada bagian ekor mamalia. Secara anatomi sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, dan trunkus badan, serta ekstremitas atau anggota gerak dari hewan mamalia tersebut. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai sistem rangka dari hewan vertebrata. Selanjutnya kita akan memasuki submateri yang kedua, yaitu membahas mengenai reproduksi dari hewan vertebrata itu sendiri. Nah, pada umumnya sistem reproduksi hewan vertebrata itu kebanyakan atau emang biasanya secara generatif atau seksual. Nah, jenis kelamin vertebrata itu dapat dibedakan antara vertebrata yang betina dan vertebrata jantan. Reproduksi seksual itu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan berjenis kelamin jantan dan berjenis kelamin betina. Bereproduksi secara seksual ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu? Yaitu jenis hewan ovipar atau hewan yang perkembangbiakannya secara bertelur. Contohnya itu pada hewan ayam, burung dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu ada hewan vivipar. Ada yang tahu apa itu hewan vivipar? Ya, benar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Contohnya itu kucing, anjing pada kelas mamalia. Terus tuh yang ketiga itu ada jenis hewan ovovivipar, di mana hewan ini berkembang biak secara bertelur dan melahirkan.
Nah, baiklah. Selanjutnya itu kita akan membahas submateri yang ketiga atau materi yang terakhir pada pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai suhu tubuh hewan vertebrata. Suhu tubuh hewan vertebrata ini ada dua jenis. Ada yang tahu? Yaitu suhu tubuh poikiloterm dan homoiterm. Poikiloterm itu suhu tubuh yang dingin. Biasanya poikiloterm itu suhu tubuh di mana suatu hewan dia tidak mampu menyesuaikan tubuh dengan lingkungannya, sehingga dia harus beradaptasi atau menyerap suhu dari lingkungan luar. Contohnya itu pada kelas amfibi dan reptil. Contohnya itu kelas reptil itu ada buaya. Pernah nggak kalian lihat buaya itu berjemur? Nah, itu mereka salah satu contoh dari hewan poikiloterm, di mana mereka akan menyerap panas dari sinar matahari di lingkungan sekitar mereka. Sedangkan hewan homoiterm yaitu hewan yang suhu tubuhnya itu mereka bisa mengatur dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya itu kelas aves dan mamalia. Contohnya mamalia itu kita sendiri. Misalnya kita pada cuaca panas, otomatis kita akan mengeluarkan keringat. Sedangkan ketika cuaca dingin, tubuh akan memberikan rasa dingin. Baiklah, materi kita sudah selesai. Selanjutnya di sini Ibu memiliki media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk membahas materi yang sudah Ibu bahas tadi. Di sini nantinya kalian akan bermain seperti minggu kemarin. Nanti kalian akan start di garis awal ini sampai ke garis finish. Nanti kalian menyesuaikan dadunya, misalnya 5, kalian berada di kotak nomor 5. Apabila kalian berada di kotak yang terdapat pertanyaan seperti ini, kalian diwajibkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan kalian berada di kotak yang gambar hewan vertebrata tersebut, artinya kalian akan menjawab bagaimana reproduksi yang dilakukan oleh hewan tersebut. Apabila kalian berada di kotak dengan kepala ular, berarti kalian harus turun ke kotak pada ekor ular tersebut. Sedangkan jika berada pada kotak yang terdapat gambar tangga, kalian diharuskan untuk naik ke kotak yang paling atas dari gambar tangga tersebut. Baiklah, di sini Ibu meminta perwakilan kelompok yang kemarin untuk maju ke depan. Baiklah, kelompok yang pertama dimulai dari Rizka, silakan. Baiklah, di sini Rizka tidak ada pertanyaannya karena tidak mendapatkan kotak yang berisi soal dan juga gambar. Selanjutnya Putri. Putri juga tidak mendapat pertanyaan ya karena tidak mendapatkan kotak. Silakan Desi naik. Selanjutnya Rizka kembali. Oh iya, gimana? Nah, Rizka, karena kamu mendapatkan kotak yang berisi gambar. Nah, gambar tersebut gambar hewan apa? Kambing, Bu. Nah, kambing berkembang biak secara apa? Vivipar atau melahirkan, Bu. Ya, benar. Selanjutnya Putri. Baiklah, berhubung materi kita pada siang hari ini sudah selesai dibahas, jadi
sampai sini dulu materi kita. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang